Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berkaitan dengan perkembangan bahasa anak. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Dara Sinta, yang kedua Devinda Oktaverina, yang ketiga Taskia Kamila, yang keempat Salsabila Virus, yang kelima Irwan Nurholis, dan yang keenam Abdul Khotir, dan yang ketujuh Anissa Nur Azizah. Pokok-pokok materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu ada 5. Yang pertama, pengertian bahasa dan komponennya. Yang kedua, bahasa sebagai warisan biologis dan lingkungan. Yang ketiga, peran kognisi dalam perkembangan bahasa. Yang keempat, tahap perkembangan bahasa anak. Dan yang kelima, implikasi bagi kegiatan belajar mengajar. Memasuki pokok materi yang pertama yaitu tentang pengertian bahasa. Jadi, bahasa itu merupakan sebuah sistem yang teratur berupa lambang-lambang bunyi yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran bahasa tersebut. Sedangkan kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa berarti sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan untuk semua orang atau anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri dalam bentuk percakapan yang baik, tingkah laku yang baik, sopan santun yang baik. Komponen bahasa 1. Fonem adalah bagian terkecil bahasa yang tidak memiliki makna, huruf atau aksara yang berjumlah 26. Yang kedua, fonologi adalah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh lisan. Yang ketiga, morfem adalah kata dasar dan imbuhan. Contohnya pendidikan. Kata dasar pendidikan adalah didik ditambah dengan imbuhan p dan an. Yang keempat, semantik, makna suatu kata. Contohnya perjaka, manusia, lelaki, dewasa, belum pernah menikah. Yang kelima, kata, bagian terkecil bahasa yang bermakna. Yang keenam, sintaksis, berkaitan dengan kata, frasa, dan kalimat. Yang ketujuh, frasa, rangkaian kata yang bermakna tapi tidak berpola atau tidak ada subjek dan kata kerja. Contohnya sedang membaca, mawar merah, dan buku cerita. Yang ke-8, klausa, rangkaian kata yang bermakna dan berpola, subjek dan kata kerja namun tidak bisa berdiri sendiri, tidak memiliki tanda akhir dan intonasi baca. Contohnya adik tidur, ayah bekerja. Yang ke-9, kalimat, sekumpulan kata yang mempunyai paling sedikit subjek dan kata kerja serta mengandung pengertian yang sempurna atau lengkap. Gabungan klausa dapat membentuk suatu kalimat majemuk. Contohnya, adik tidur saat ayah bekerja. Materi yang kedua yaitu bahasa sebagai warisan lingkungan dan warisan biologis. Kaum nativisme mendukung bahasa sebagai warisan biologis yang menyatakan bahwa anak sudah dibekali bahasa secara alamiah yang disebut piranti penguasaan bahasa. Sedangkan kaum behavioristis mendukung bahasa merupakan warisan dari lingkungan yang menekankan bahwa proses penguasaan bahasa pertama dikendalikan dari luar, yaitu rangsangan yang disodorkan melalui lingkungan. Selanjutnya adalah peran kognisi dalam perkembangan bahasa anak. Kemampuan berbahasa merupakan hasil kognisi yang matang yang ada pada diri manusia.
Teori Piaget mengatakan bahwa bahasa mengikuti alur perkembangan kognitif atau pikiran. Bahasa muncul akibat adanya proses kognitif. Realisasi perkembangan kognisi terhadap perkembangan bahasa anak ada 3. Yang pertama, anak belum bisa mengucapkan satu kata apapun. Yang kedua, semakin berkembang, anak dapat menggolongkan benda namun belum bisa mengucapkannya. Tahap ini merupakan tahap berpikir anak sebelum mengucapkan kata-kata. Yang ketiga, anak mengucapkan kata dari proses meniru, namun belum mengucapkan secara sempurna. Misalnya, makan menjadi mam. Tahap perkembangan bahasa anak. 1. Periode pralinguistik. Periode pralinguistik adalah masa anak sebelum mengenal bahasa atau sebelum mampu berbahasa. Tahap pralinguistik dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, tahap pertama. Pada tahap ini, bayi belum mampu mengucapkan suatu kata, namun bayi mulai mengeluarkan bunyi-bunyi bahasa yang belum bermakna. Dengan contoh, bayi menangis menandakan bahwa ia lapar, haus, takut, dan lain-lain. Tahap kedua. Pada tahap ini, usia bayi sekitar 7-10 bulan. Bayi dapat mengeluarkan bunyi namun belum bermakna, seperti contohnya mengoceh atau memanggil nama ibu atau ayahnya. Tahap ketiga, bayi mulai belajar menirukan apa yang ia dengar selama kegiatan sehari-harinya. Tahap yang kedua yaitu periode linguistik. Pada periode ini dibagi menjadi 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap holafrastik. Anak umur 1 tahun. Ucapan satu kata pada tahap ini disebut holofrase karena anak dapat menyatakan bunyi atau frasa sekitar 3-6 kata. Tahap ini ditandai dengan pembendaharaan kata anak hingga kurang lebih 50 kosakata. Tahap 2 frasa, umur 1-2 tahun. Pada tahap ini, anak menggunakan kata benda yang luas. Anak menggunakan ucapan-ucapan 2 kata seperti saya makan, mau minum, dan sebagainya. Pada tahap ini ditandai dengan anak mendapatkan 50-100 kosakata. Tahap ketiga yaitu pengembangan tata bahasa, umur 3-5 tahun. Pada tahap ini, anak sudah dapat membuat kalimat seperti telegram. Dilihat dari aspek pengembangan tata bahasa seperti subjek, predikat, dan objek, anak dapat memperpanjang kata menjadi satu kalimat. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap tata bahasa menjelang dewasa, umur 6-8 tahun. Tahap ini ditandai dengan kemampuan yang mampu menggabungkan kalimat sederhana dan kalimat kompleks. Anak telah memiliki susunan kalimat dan tata bahasa yang benar, serta anak mampu menggunakan bahasa dalam berbagai cara untuk berbagai keperluan, termasuk bercanda dan menghibur. Selanjutnya adalah implikasi bagi kegiatan belajar mengajar atau KBM. Orang tua dan guru merupakan komponen penting dalam perkembangan bahasa anak, karena peranannya sebagai model bahasa dan pengkoreksi atas kesalahan anak. Jadi, apabila orang tua dan guru dapat berperan aktif, maka anak akan mengalami perkembangan bahasa yang positif. Yang pertama, perkembangan bahasa anak dapat berjalan secara optimal apabila KBM diciptakan secara efektif. Apabila kegiatan belajar mengajar diciptakan secara efektif, maka perkembangan bahasa anak dapat berjalan secara optimal. Sebaliknya, apabila kegiatan belajar mengajar tidak berjalan secara efektif, maka perkembangan bahasa anak akan mengalami hambatan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang komunikatif saat KBM agar seluruh siswa dapat terlibat aktif dalam berinteraksi. Diperlukan bahasa yang komunikatif yang memungkinkan semua siswa kelas ikut terlibat secara aktif dalam berinteraksi saat pembelajaran berlangsung, sehingga
guru di kelas diharapkan untuk lebih banyak menggunakan bahasa anak daripada bahasa orang dewasa. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan lingkungan yang kondusif agar memiliki dampak positif bagi perkembangan bahasa anak. Mengingat bahwa setiap anak memiliki kemampuan potensi yang berbeda-beda, namun pemberian lingkungan yang kondusif bagi perkembangan bahasa sejak dini sangatlah diperlukan. Lingkungan yang kondusif tentu saja akan membawa dampak positif bagi perkembangan bahasa anak. Kemudian, yang keempat adalah guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkomunikasi secara bebas atau diskusi, sehingga siswa dapat membentuk pola bahasanya masing-masing. Dalam pembelajaran, guru harus memberikan rangsangan dan koreksi dalam bentuk diskusi atau komunikasi bebas, sehingga siswa dapat membentuk pola bahasa mereka masing-masing. Kemudian, yang terakhir yaitu guru mengembangkan berbagai strategi saat KBM dalam bidang bahasa. Suatu kelas tentunya terdiri dari siswa dengan banyak variasi bahasa, baik secara kemampuan atau polanya. Menghadapi hal tersebut, guru harus pandai dalam mengembangkan strategi-strategi belajar mengajar dalam bidang bahasa. Misalnya, siswa diminta untuk menceritakan kembali pelajaran yang telah diberikan dengan bahasanya sendiri. Seperti itu. Baiklah teman-teman, terima kasih atas waktu yang